Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Wahyono. Saya dari SMK Luginaran Cekek. Saya kelas 11 RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya mau mengerjakan tugas remedial dari ujian soal praktek sebelumnya yang ada beberapa tidak lolos. Jadi saya akan mengerjakan tugas remedial ini. Saya akan mengambil soal ganjil, yaitu saya akan mengambil soal nomor 3. Dan di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan if else. Mungkin aku bisa masuk dulu ke struktur awal HTML yang ini. Ada kan di situ struktur awal HTML itu ada doctype HTML, head itu sama body. Nah, kalau doctype HTML itu maksudnya buat menandakan bahwa dokumen ini tuh menggunakan HTML. Kalau HTML jelas itu berarti ya HTML. Ini dokumennya bentuknya HTML. Kalau head itu maksudnya apa? Kalau head itu berisi informasi halaman. Lalu ada title. Kalau title itu digunakan untuk memberi judul pada halaman tab browser. Lalu ada body. Body di sini tuh artinya berarti berisi seluruh isi yang akan ditampilkan pada tab browser. Jadi ketika kita buat website, kalau nggak ada body ya nggak akan muncul si websitenya ketika kita buka. Lalu yang kedua ada codingan ini. Ini tuh codingan apa maksudnya? Jadi di situ ada yang namanya form method post. Itu maksudnya digunakan untuk mengirim data ke halaman yang sama menggunakan metode post. Lalu ada lagi tadi input type number. Jadi input type number itu membuat kolom yang hanya menerima angka. Jadi kalau kita bikin kolom itu nggak bakal bisa diisi pakai huruf, tapi cuman bisa pakai angka. Karena kan ini maksudnya kategori umur, jadi kita hanya perlu memasukkan angka untuk mendapatkan hasil dari data tersebut. Lalu di sini ada yang namanya tadi name sama dengan umur. Ini itu digunakan sebagai nama variabel yang akan diproses oleh PHP. Jadi nanti kalau kita misalnya masukin angka, itu hasilnya bakal jadi apa? Apakah jadi lansia, remaja atau dewasa? Lalu di sini ada lagi yang namanya required. Required ini adalah membuat kolom yang wajib diisi. Jadi nanti bakal ada tombol submit yang digunakan untuk mengirim data agar dapat diproses. Lalu ada codingan ini. Jadi maksud codingan itu apa sih? Jadi codingan itu adalah baris yang digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah mengirimkan data melalui forum. Jika tombol proses belum ditekan, program tidak akan menjalankan proses pengecekan umur. Jadi kan di website itu ada tulisan proses. Nah, kalau misalnya kita nggak menekan si tombol proses itu, ya si program nggak akan berjalan. Jadi nggak bakal bisa ngedeteksi ini si angka ini hasilnya bakal jadi apa. Lalu yang keempat ada codingan ini. Maksud codingan ini itu apa? Di codingan ini itu adalah data yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam variabel umur. Contohnya, jika pengguna memasukkan angka 20, maka si hasil S umur ini sama dengan 20. Kan tadi awalnya kosong. Kalau misalnya si pengguna memasukkan angka 20, ya maka itu bakal ada hasilnya jadi 20. Lalu kita masuk ke codingan ini. Maksud codingan itu apa sih? Jadi codingan ini tuh buat kita nge-input angka tadi. Jadi kalau misalnya kita nge-input angka dari 0 sampai 12, ya hasilnya bakal jadi anak-anak. Lalu ada codingan yang sama. Kalau yang ini versi remaja. Kalau yang versi remaja nggak beda jauh sebenarnya, sama aja kayak tadi sistemnya. Cuman bedanya kalau ini input angkanya dari 13 sampai 17. Jadi kalau kita masukin angka dari 13 sampai 17, ya maka hasilnya bakal remaja. Lalu ada codingan yang sama lagi nih. Kalau yang ini untuk dewasa. Jadi kalau kita inputnya angka dari 18 sampai 59, maka hasil yang akan didapatkan adalah dewasa. Lalu untuk codingan yang terakhir ini. Nah, kalau yang ini itu inputnya 60 plus ke atas. Jadi mau kita masukin angka 70, 100, 1000 atau 2 juta pun itu hasilnya bakal tetap lansia. Itu kok yang tadi baru aku jelasin tuh if. Kalau if tuh berarti artinya hasil yang valid. Sekarang gimana kalau misalnya hasilnya tidak valid? Kalau hasilnya tidak valid berarti codingan yang ini. Jadi codingan ini tuh maksudnya tuh kalau misalnya kita nge-input angkanya yang nggak sesuai. Misalnya deh, tadi input angka awalnya 0. Terus kita tiba-tiba masukinnya angka minus 5 atau minus 1, minus 2. Maka si datanya nggak bakal sesuai. Malah kalau bisa dibilang tidak valid lah. Untuk codingan terakhir ada ini. Perintah echo ini tuh digunakan untuk
menampilkan hasil ke halaman web. Jika si pengguna memasukkan umur 20 tahun, maka hasil akhir yang bakal munculnya dewasa. Jadi itu fungsinya Echo tuh, buat ngemunculin hasilnya di tab browser dari yang tadi kita input. Misalnya kita masukin 12 tahun, munculnya anak-anak. Kalau kita masukin umurnya 17, masuknya remaja. Kalau kita masukin umurnya 59, hasilnya dewasa. Lalu kalau memasukkan umurnya 60 tahun, itu lansia. Nah, itu fungsi Echo tuh buat menampilkan dari tab browser tadi. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan saya mengenai codingan yang udah saya buat dari program kategori umur. Oke, jadi mungkin segitu aja. Sekian, terima kasih.